Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Fuger. Ya, balik lagi di segmen Fuger Podcast. Nah, kali ini gue udah kedatangan tamu nih dari mana bang? Dari Bang Kiki. Dari mana bang? Dari Mekarsari. Dari Mekarsari. Oke. Punya IG nggak bang? Iya. Punya. Apa namanya? Kasih tahu. Kiki nama Goci dan Popolo. Kiki nama Goci dan Iya. Popolo. Nah, sekarang berhubung COVID sedang meningkat. Baiknya kita tetap menjaga kesehatan, tetap di rumah, dan jangan lupa untuk keluar memakai masker dan selalu jaga kesehatannya guys. Oke, kali ini gue mau ngebahas tentang Ruang Imaji ya bang ya. Jadi Bang Kiki ini adalah salah satu pendiri Ruang Imaji. Ya, Ruang Imaji itu kayak gimana sih bang? Ruang Imaji di sini ya kayak gimana ya? Tadi sih terbentuknya bukan buat ini sih, bukan buat baca-baca, lebih ke buat tempat singgah backpacker gitu. Oh, singgah backpacker. Backpacker itu apa bang? Backpacker itu kayak orang-orang yang traveling dengan low budget gitu. Oh, traveling dengan low budget. Traveling dengan low budget. Jadi kita itu ngedirin ini tuh supaya ada tempat singgah buat backpacker gitu, supaya lebih aman lah gitu. Kalau di luar kan mereka nanti belum handphone hilang gitu Oh kan. iya benar. Belum lagi dia juga bisa terancam juga. Oh iya juga benar juga sih. Oke. Nah, sekarang kesibukannya lagi apa aja sih bang? Kesibukan sekarang sih paling nulis. Waduh, penulis guys. Penulis. Terus juga kayak apa sih? Paling ya ngurus tanaman, paling gitu-gitu. Nulis tanaman. Baru pertama kali denger sih gitu. Ngurus tanaman, Iya. supaya tanamannya gede gitu. Iya. boleh. Buku apa sih yang sedang ditulis sekarang dan apa launchingnya? Sebenarnya sih buku cinta. Sebenarnya sih kalau misalkan launching nih, nggak tahu juga launchingnya kapan. Oh. Niatnya sih tahun depan gitu. Niatnya Tahun depan tahun udah bisa dibaca. Nih buat kalian yang suka dengan kisah-kisah romantis, mungkin nanti bisa langsung dibeli aja bukunya. Betul. Jangan lupa beli. Jangan lupa beli. Tapi masih belum tahu nih launchingnya kapan deh guys. Iya. Nah, sekarang mau nanya bang, kenapa lu tertarik dengan membaca buku? Sebenarnya sih awalnya sih gue tuh dulu adalah orang yang malas baca gitu. Terus pas pertama kali baca tuh bukunya Suhogi. Sogi. Tentang apa tuh? Catatan seorang demonstran. Lu sifat sensitif sih ya. Iya. Terus di situ tuh awalnya sih gimana ya? Susah juga bacanya gitu. Tapi pas ngeliat si karakter si Suhogi ini ternyata sama juga gitu. Kayak gue ini, kayak dia suka naik gunung gitu. Ya dia tuh meninggal di Gunung Semeru gitu kan, di puncak Mahameru gitu. Meninggal kenapa tuh? Dengar sih kena racun kawah katanya, menghirup racun kawah. Oh gitu. Oh jadi suka naik gunung juga bang? Suka bang. Ini keren nih guys. Ternyata Bang Kiki punya sertifikat juga. Ini kalau boleh tahu dapat dari mana ini? Ini dapat dari 0 km Sabang. Terus? Jadi waktu tahun 2019 kan gabut gitu. Gabutnya ke Sabang. Keren, bermakna tuh guys. Oh ini baru ya 2019? Iya baru 2019. Keren nih. Kilometer Nol Indonesia. Kesatuan dalam Wawasan Nusantara Wali Kota Sabang atas nama pemerintah Republik Indonesia menyerahkan sertifikat ini kepada. Wih gila sih. Tapi emang awal niatnya mau ngapain sih bang? Sebenarnya sih awal niatnya nggak muluk-muluk, cuma mau cukur rambut aja gitu kan. Banyak orang cukur rambut ke Asgar atau ke barber terdekat di rumah. Ini ke Sabang. Buset. Itu tuh tapi emang beneran mau cukur rambut doang? Itu sebenarnya tadinya awalnya cukur rambut, terus pas udah nyampe daerah Sumatera itu kenapa sih nggak belajar bahasa aja gitu? Kenapa harus cukur rambut aja di sana? Jadi udahlah sekalian belajar bahasa. Jadi gitu. singgah di sana. Singgah. Berapa lama tuh singgah di sana? Itu tuh pokoknya selama perjalanan itu 5 bulan. Bayangin niat dari cukur rambut ke Sabang 5 bulan. 5 bulan. Buset. Dari Sabang kemana aja tuh bang? Di daerah sana pergi kemana aja tuh? Kalau di daerah Sabang udah pokoknya muterin Sabang, cuman kalau misalkan dari Sumatera itu singgah-singgah juga. Singgah dari kayak Lampung, terus juga kayak Palembang, kayak gitu-gitu, Jambi Jambi juga.
yang paling lama sih di Medan sama di Aceh. Medan sama di Aceh. Oh gitu. Nah ini ada sertifikat lagi nih bang. Ada. Ini sertifikat apa nih? Itu sertifikat opsi sih, bersih gunung. Oh bersih gunung juga. Ah, Oh iya guys. Atau sebelumnya emang Bang Kiki ini suka traveling, suka naik gunung juga, dan wah pokoknya pengalaman Bang Kiki tuh banyak guys untuk masalah naik gunung, terus traveler kemana aja. Pokoknya keren deh di sertifikat tuh, apa lagi nih atas partisipasinya dalam kegiatan opsi Gunung Guntur ya bang. iya. Gunung Guntur di mana bang? Gunung Guntur itu di Garut. Sebenarnya sih Gunung Guntur ini dari dulu cagar alam, cuman gue baru tahu tuh akhir-akhir ini kalau Gunung Guntur ini cagar alam. Jadi hutan yang dilindungi lah. Hutan yang dilindungi. Jadi buat kawan-kawan jangan naik ke Guntur lagi ya, nggak boleh. Iya, karena PPKM. Enggak, Oh, enggak. karena emang nggak dibolehin. Oh gitu. Nggak dibolehin kenapa? Nggak dibolehin ya gitu, karena dia masuk kawasan cagar alam. Oh iya, ngerti. Oke bang, mau nanya lagi nih, alasan membentuk Imaji. Alasan membentuk Imaji ya itulah, tadinya mau bikin kumpulan yang bermanfaat gitu kan. Gitu. Iya, buat kumpulan yang bermanfaat supaya kita tuh gimana ya, nggak dipandang sebelah mata sama orang-orang sih, intinya gitu. Berarti menciptakan suatu komunitas yang baik Yang baik. dan berproduktif. Gitu. Sorry guys, ini suaranya kalau misalnya berisikan, memang di depan sana jalan raya guys, ya. Jadi mohon dimaklumi. Oke, Bang Kiki, tujuan dari Imaji itu apa bang? Tujuannya membentuk anak-anak tuh supaya lebih baik sih gitu, lebih baik, terus juga kayak gimana ya, membangun bibit-bibit baru nih. Iya, bibit-bibit baru supaya mereka tuh nggak salah pilih jalan sih gitu. Ya walaupun saya sendiri pernah salah jalan. Waduh, belajar dari pengalaman itu bagus guys, untuk kedepannya lebih baik lagi. Dengar-dengar ruang Imaji ini katanya apa namanya, tentang buku ya? Iya, tentang buku. Tentang buku. Nah itu ngapain aja tuh? Nah, kalau di ruang imajinasi ini sih sebenarnya kita juga nggak maksa buat orang suka baca buku ya. Tapi seenggaknya mereka ketika mereka bosan, mereka ya baca buku gitu. Terus ingat lagi, baca buku tuh nggak boleh setengah-setengah. Oh, baca buku nggak boleh setengah-setengah. Kenapa tuh nggak boleh setengah-setengahnya? Karena kalau kita baca setengah-setengah, terus sedikit kita bagiin ke orang lain, belum tentu yang kita baca itu udah semua kan. Gitu. Bisa jadi di ujungnya tuh ada apa sih namanya, ada jawaban yang beda atau enggak ada sesuatu kata yang beda, tapi kita udah nyebarin ke orang duluan gitu. Takutnya malah jadi salah jalan orangnya gitu. Waduh. Apalagi tentang ilmu-ilmu filsafat lah gitu. Benar. Jadi kalau boleh tahu Imaji ini basecampnya ada di mana sih? Imaji ini biasanya cuma ada di Pamekarsari. Pamekarsari. Nah, kalau yang saya dengar katanya di Citra Indah juga ada juga. Kalau di depan Citra Indah tuh kita cuma lapak Sabtu Minggu. Lapak. Oh, jualan juga? Enggak, Oh, jadi gimana? kita lapak baca gratis. Gitu. Nah, kalau misalnya nih ya bang, kalau misalnya seandainya ada para penonton nih yang punya buku, nah terus dia udah nggak dipakai, bisa disalurin ke abang nggak? Wah, bisa banget ya. Nah, kalau anda yang punya buku tapi udah nggak dipakai, bisa disalurin ke abang. Salurinnya kayak gimana tuh bang, kalau boleh tahu bang? Ya bisa langsung DM aja di Instagram sih, di Instagram Ruang Imajinasi __ gitu. Underscore boleh. Nanti gua taruh di link deskripsi ya. Nanti bisa dilihat sama kalian. Nah, terus aduh, kita kayaknya ngopi dulu aja deh. Ngopi biar asik. Mantap. Oke, lanjut. Udah tuh, boleh. Cita-cita kedepannya dari Ruang Imaji itu apa bang? Cita-citanya sih pengennya di Ruang Imajinasi ini bukan cuma kumpul biasa gitu ya. Tapi kan banyak anak sekarang tuh yang susah nyari kerja gitu. Terus di Ruang Imajinasi ini gue pengen membentuk usaha juga gitu. Usaha. Jadi supaya anak-anak tuh kalau nongkrong tuh bisa menghasilkan juga gitu kan. Dan gak jadi beban orang tua. Beban orang tua. Iya. Jangan jadi beban orang tua. Dengerin, jangan jadi beban. Nah itu usahanya berbentuk kayak gimana tuh bang?
berbentuk kayak jual kaos gitu. Oh, punya clothingan juga? Punya sih. Apa tuh clothingannya? Sebenarnya sih ada Natur Circle. Natur Circle di Instagram apa di mana? Di Instagram juga ada Natur Circle, cuman kemarin sama ownernya udah tutup juga, udah bisa gitu. Jadi tapi gua masih lanjutin juga sih. Berarti nanti langsung di Natur Circle aja kalau Iya. ada buat kalian yang mau beli di Natur Circle ada clothingan banyak. Apa ya? Apa nih? Apa nih? Oke. Sekarang gue mau nanya nih, tapi lebih ke agak dalam lagi nih. Boleh. Boleh ya Bang? Cita-cita Bang Kiki yang sudah tercapai dan yang belum tercapai. Cita-cita yang sudah tercapai ya? Cita-cita yang sudah tercapai sih ngebangun ruang imajinasi. Itu udah tercapai dan alhamdulillah banget. Terus juga udah punya teman-teman banyak, itu udah tercapai. Cuman yang belum tercapai itu pengen jadi musisi sama penulis, gitu itu aja. Kenapa? Kenapa ya? Karena supaya lebih dikenal banyak orang gitu, dengan perjalanan hidup yang segini adanya gitu, dengan yang sederhana tapi bisa menginspirasikan orang-orang. Sebenarnya sih nggak mau jadi inspirator ya, cuman ya ketika orang lain melihat saya kayak gini, ya siapa tahu kan terinspirasi gitu kan. Terus kenapa sih Bang Abang memilih membangun ruang imaji itu? Apa ada alasan tertentu dalam sebelum-sebelumnya gitu? Alasan tertentu ya ada sih sebenarnya. Jadi dulu waktu ini nih dapat sertifikat ini waktu jalan ke Sumatera, jadi gua tuh jalan terus handphone gue hilang di Bakauni karena gimana ya, telat menghubungin teman sih gitu. Nah terus pas pulang ingat, oh iya kenapa nggak bangun ruang imajinasi aja gitu kan, supaya orang-orang tuh aman gitu tidurnya gitu, buat backpacker gitu. Jadi supaya lebih aman, ya udah akhirnya bangun ruang imajinasi gitu. Tapi kan kalau backpacker gitu kan biasanya keluar kota. Kenapa dibangunnya di Mekarsari? Nah karena jadi gini, ada beberapa backpacker tuh yang mereka lebih memilih jalan kaki, kayak nebeng-nebeng mobil kayak gitu. Kalau misalkan jalan kaki atau nebeng mobil kan otomatis dia bakalan lewat sini gitu. Yang kalau mau ke arah Cianjur, Bandung. Oh iya. Jadi mereka pasti lewat sini. Ya kalau mereka kemalaman di sini, ya udah langsung ditampung gitu. Kemarin pun ada tuh mereka berhenti di Bogor kota, di Jembatan Merah kalau nggak salah ya, Jembatan Merah Bogor ada stasiun. Udah kita jemput sini, kita bawa sini supaya mereka lebih aman gitu. Oke. Oh ya, balik lagi ke topik. Pada saat backpacker kesini, mereka minat baca nggak? Ada yang minat baca yang gimana gitu? Sebenarnya sih minat baca gitu ya, beberapa sih ada gitu. Cuma beberapa lagi ada yang lebih ke, yaudah mereka lebih baik sharing gitu. Sharing tentang pengalaman buku yang mereka baca gitu. Sharing tentang perjalanan mereka, paling kayak gitu-gitu. Ada beberapa lagi yang baca buku gitu. Baca buku. Nah, Abang sendiri suka buku apa? Selain yang tadi yang disebutin. Saya sendiri sih suka baca buku. Sebenarnya sih sukanya cinta gitu Bang. Cinta, filsafat, politik saya semua suka. Cuman yang saya suka itu ada tuh satu buku, sebuah seni untuk bersikap bodo amat. Sebuah seni Untuk bersikap bodo amat. bersikap bodoh amat. Bisa dijelaskan secara detail gitu? Bisa sih. Di situ tuh tertulis tuh kalau misalkan kita nih pusing, atau kita ambil contoh kecil deh, patah hati. Patah hati nih. Jadi kita tuh kalau patah hati, sebenarnya tuh kita nggak boleh kayak minuman keras, obat-obatan gitu, ataupun bahkan lari dari kenyataan gitu ya. Lari dari kenyataan itu kayak misalkan kita cabut pergi kemana gitu kan, ngilangin perasaan sakit ini gitu. Padahal tuh seharusnya kita tuh yaudahlah bodo amat gitu, nggak usah terlalu dipikirin gitu. Jadi itu kita lebih baik nyari kayak gimana ya, di mana sih kurangnya kita gitu. Betul. Di mana sih letaknya kurangnya kita tuh di mana gitu. Jadi ya kayak gitulah enaknya. Tapi kan ada nih Bang, kebanyakan orang
baca buku itu hanya sekadar untuk sebatas instastory. Gimana tuh bang menurut abang tuh? Jadi kayak misalnya ada kata-kata bagus di foto, terus dimasukin ke instastory, tapi setelah itu ya nggak dibaca lagi. Gimana tuh bang menurut abang? Sebenarnya sih bagus sih. Itu dibalik itu semua kadang-kadang suka menimbulkan apa ya, minat baca juga sih. Gitu. Jadi buat pembaca buku instastory gitu. Kalian bagus buat marketing. Waduh, bagus buat marketing. Bagus buat marketing. Jadi ya karena ada pembaca instastory gitu atau enggak kata-kata yang di post di instastory itu tuh kadang-kadang wah ini bagus nih kata-katanya nih, buku siapa? Siapa tahu kan ada orang yang beli gitu kan. Pas nanya ini buku siapa? Ini buku si Anu gitu misalkan. Tapi kan terkadang orang cuma ngeliat doang. Habis itu udah nggak dilanjutin lagi gitu bang. Nah itu menurut abang gimana? Kayak misalnya ada kata-kata bagus nih, ya udah cuma difoto, dimasukin instastory. Nah udah setelah itu dia nggak mau baca buku. Nah itu menurut abang gimana tuh? Waduh, jangan kayak gitu sih sebenarnya. Ya memang pada kenyataannya juga banyak yang seperti itu juga bang. Nah itu gimana tuh menurut abang tuh? Sebenarnya sih gimana ya? Paksain. Baca aja. Walaupun kata orang-orang sesuatu yang dipaksakan itu nggak enak kan. Jadi ya udah berawal dari paksain, nanti jadi dibiasain gitu. Oh, boleh kata-katanya nih. Terus tadi mau nanya apa ya? Ada tuh sebenarnya tuh. Kurangnya minat baca pada kalangan remaja tuh gimana tuh? Sedih juga sih sebenarnya, kayak kurangnya minat baca gitu. Padahal sekarang tuh udah enak banget gitu kan, kayak kita tuh mau baca, kita tuh kayak mau baca itu udah gampang gitu. Dulu tuh buku itu dicekal banget gitu kan. Dicekal kenapa tuh? Karena beberapa penulis dulu tuh kebanyakan mengkritik gitu kan. Jadi itu orang tuh terlalu bahaya, sensitif lah ibaratnya gitu. Kalau buku-buku sekarang kan udah enak gitu kan. Jadi saya masih kurang paham nih bang, kenapa bisa dicekal gitu, gimana? karena gini, dulu tuh banyak penulis-penulis tuh yang penyair, penulis, dia tuh yang menjerumusnya kepada Politik. kayak gitu, kepada politik gitu. Jadi agak serem juga gitu kan. Makanya dulu apalagi tuh ada penulis Pramudia Anantatur, dia itu semasa hidupnya tuh menulis dan di penjara. Itu tetap nulis sampai udah banyak juga bukunya yang terbit, yang terkenal juga. Bukunya tuh ya kalau menurut gue pribadi sih masih berat buat gue baca gitu. Gitu lah. Penulis yang lu suka siapa? Nulis yang gue suka siapa ya? Kalau buat buku cinta sih Firsa Bersari. Nah, ngomong-ngomong apa namanya, dia bilang Firsa Bersari, ini sekilas kayak mirip Firsa Bersari gak sih? Enggak. Dia lebih keren. Enggak, gua baik, apa namanya, sekilas ini kayak persis sama bang kalau mirip kayak apa namanya Firsa Bersari gitu. Orang ke berapa ya? Waduh. Udah ke 1000 berapa gitu. Waduh, jauh ya kasta yang berarti. Jauh. Waduh. Menanggapi semua hal itu bang, lu ada yang pengen lu sampaikan nggak sama mereka yang mungkin apa namanya remaja yang kurang minat baca buku. Kurang minat baca buku. Nah itu maksudnya. Sedikit. Jadi kalau buat kalian yang kurang minat baca buku nih, bisa mungkin sih kalian beli buku satu yang cocok buat hati kalian. Misalkan hati kalian lagi patah nih, kalian beli buku cinta gitu kan, beli buku cinta. Terus kalau misalkan hati kalian kurang seret nih sama perpolitikan sekarang, kalian baca buku politik gitu. Kalau misalkan kalian mau cari arti hidup, baca buku filsafat gitu kan. Pokoknya jangan sampai kalian hilang arah gitu kalau baca buku filsafat ini gitu. Waduh, ngomong politik jadi serem gini ya. Iya, makanya kita jangan pernah menjerumus ke situ lah. Oh, itu tuh merinding jadi. Iya tuh. Nah, ngomong-ngomong nih bang, selain buku yang lu suka itu cinta dan apa namanya perjalanan ya? Iya. Katanya lu juga suka perjalanan ya? Suka. Nah selain buku dua itu apa lagi yang lu suka? Buku apa lagi ya yang gue suka? Sebenarnya sih nggak tahu kenapa gitu ya. Gue tuh suka banget baca buku
buku-buku filsafat gitu, buku-buku motivasi kayak gitulah pokoknya. Tapi gue tuh kadang-kadang suka gimana ya? Ya menjerumus sih balik lagi cinta lagi gitu. Karena emang pada dasarnya suka dengan hal berbau cinta. Iya, yang ngebucin gitu lah pokoknya. Ngebucin budak cinta. Aduh. Karena hidup tanpa cinta tuh gimana ya? Kayak hampa gitu. Hidup tanpa cinta adalah hampa. Iya. Itu bisa digaris bawah itu. Wah, bagus banget. Nah, buat kalian yang lagi galau, soal apa namanya? Kalau kita solusi bisa ke Bang Kiki. Iya. Nanti di DM aja. Iya, bisa langsung DM aja. Lagi cari jodoh. Siapa tahu jodoh kan? Waduh. Nanya apa lagi ya, guys? Ganti dong Bang, nanya dong. Oh iya nih, abang nih kan bikin konten kayak gini ya. Bagus juga sih, saya support banget. Alhamdulillah. Jadi di zaman sekarang tuh susah banget gitu, ada orang yang mau peduli sama orang lain gitu yang bukan artis gitu kan. Betul. Jadi kalau menurut gue sih ini bagus banget. Hmm. Buat kalian yang nonton jangan pernah bosan walaupun gue bukan artis gitu. Jangan pernah bosan buat nonton itu. Pokoknya siapapun yang ditanya-tanya nih sama abang ini selalu nonton. Jadi pertanyaannya apa nih Bang? Saya nungguin dari tadi nih. Pertanyaannya niat abang nih apa gitu bikin podcast kayak gitu? Sebenarnya buat podcast ini awalnya jujur aja awalnya gabut, nggak punya produktivitas. Benar. Nah, dan pas lagi rapat organisasi Fuber ini terbesitlah punya pemikiran kenapa kita nggak buat podcast gitu. Dan awal-awalnya gue juga bingung nih Bang, mau buat podcast ini di mana gitu. Maksudnya materinya apa? Di situ gue belum ada persiapan apa-apa, cuma terbesit ide. Oh, gue mau buat bikin podcast gitu. Karena gabut aja gitu Bang. Terus pada akhirnya step by step gue nemuin ide-ide dan alhasil ya sampai sekarang ini alhamdulillah gue ketemu dengan Abang dan kemarin sebenarnya gue udah upload video Bang. Dengan salah satu narasumber juga, cuma ada tidak kesengajaan kabus oleh salah satu tim kami. Jadi ya mohon maaf guys, kemarin belum bisa upload karena videonya tidak sengaja kabus. Sayang banget ya. Iya, padahal kontennya menarik sih kemarin tuh. Cuman ya udahlah mau gimana lagi. Padahal saya belum nonton tuh. Waduh, guys jangan lupa ya guys buat kalian ya. Kalau misalnya suka dengan konten ini, kalian bisa komen, like, dan subscribe, jangan lupa. Ya Bang, sekarang apa namanya? Lu kerja apa gimana Bang? Gua sih nggak kerja, pengen sih kerja gitu ya. Kalau mau kalian punya kerjaan, bisa langsung kasih saya aja. Susah Bang sekarang cari kerja. Iya benar. Selain buku, apa yang lu lakuin? Selain buku, ya. Maksudnya kegiatan apa yang Kegiatan selain apa ya? baca buku? Sekarang sih kegiatan lebih ke apa yang ada ya udah dikerjain gitu supaya lebih produktif aja gitu. Kayak beres-beres rumah, peduli lingkungan aja deh dulu. Peduli lingkungan. Oh ya balik lagi nih Bang, gue mau nanya tentang soal buku lu nih. Kenapa lu bisa tertarik dengan membuat buku itu? Apakah perjalanan hidup lu apa gimana tuh Bang? Perjalanan hidup sih. Oh berarti bukunya fix ini apa namanya kenyataan bukan fiksi ya guys, gue ingetin ini bukan fiksi nih. Bang Kiki ini buat buku dan itu bukan buku fiksi ya, melainkan kisahnya dia sendiri. Ya, betul. Nah buat anda yang merasa tertarik nanti temuin aja. Dan buat kamu yang merasa tertulis di buku ini, waduh, ini dalam sih, dalam banget. Aduh, awas penyesal mantan. Kenapa tuh Bang? Punya kejadian hidup apa? nah sebenarnya sih kejadian hidup tuh kayak gimana ya, kejadian hidup yang kayak gitu tuh kayak soal cinta tuh kita nggak tahu jodoh kita siapa gitu kan. Iya benar, jodoh di tangan tuh. Tapi kadang-kadang tuh suka timbul penyesalan gitu, kayak kita tuh buat apa sih pacaran bertahun-tahun kan, ujungnya cuma dipisahkan gitu kan, apalagi dipisahkan karena pekerjaan Karena pekerjaan. ya kan, karena materi lah gitu.
Ya karena apa sih, soal rambut gondrong dulu, gua rambut gue gondrong. Oh, rambut gue dulu kan. Gondrong juga dulu. Aduh, katanya kriminal gitu loh. Gondrong kriminal. Waduh, gue jadi mau gondrong jadi takut nih bang. Itu dia bang, makanya nggak usah gondrong bang. Waduh, waduh. Padahal rambut-rambut yang botak dan klimis itu lebih serem lah bang. Waduh, aduh, ngeri nih. Aduh, tadi mau nanya apa ya? Ada tuh, ini soal masih terkait dengan itu ya. Apa ya tadi ya? Lu pernah buat ini nggak bang? Sajak atau apa gitu? Sajak. Ada sih bang. Nah boleh tuh. Kasih ngomong. Aduh. Boleh. Gimana ya? Sajak sih sebenarnya nggak begitu hafal bang. Gitu. Cuma ya gimana sih? Udah pokoknya harus dilihat di Instagram aja deh bang. Oh langsung lihat di Instagram ya. langsung lihat. Tadi apa? Gigi Tamagotchi. Gigi Tamagotchi. Jangan lupa guys. Pokoknya lihat tadi di Instagram. Gue juga sering post kata-kata kayak gitu juga buat orang patah hati gitu. Gak usah dikejar, nanti juga balik lagi sendiri. Waduh. Ya juga nih ada kata-kata juga nih dari ruang imajinasi. Kenapa sih namanya ruang imajinasi? Iya. Jadi kenapa ruang imajinasi? Karena gue berpikir gini, ketika kita hidup tanpa imajinasi, bagaikan hidup di bumi tanpa gravitasi gitu. Wih, keren. Gimana tadi ulang? Lagi. Asik nih. Kenapa ruang imajinasi? Gitu. Ya karena kalau kita tanpa imajinasi gitu, bagaikan hidup di bumi tanpa gravitasi gitu. Ini salah satu kata-kata yang keren. Bener ya. Bener. Bedanya imajinasi sama kreativitas. Salah. Imajinasi sama mimpi. Sebenarnya sama aja bang. Sama aja. Pertama tuh timbul dari imajinasi dulu tuh. Terus kita bermimpi lah, atau enggak dari mimpi dulu langsung tersalurkan ke imajinasi gitu kan. Bisa jadi kayak gitu. Terus juga kayak misalkan, kenapa sih mimpi sama imajinasi ini harus dibedakan? Sebenarnya sama aja gitu bang. Kita tuh berawal dari imajinasi, ini kita berimajinasi gitu kan. Setelah itu kita tidur, kita bermimpi. Dan ujungnya itu terserah kita, mau mimpi itu diwujudkan atau tetap menjalankannya dalam mimpi gitu. Waduh, ini keren sih. Keren. Oke bang, mungkin podcastnya segini aja kali ya guys ya. Soalnya bingung juga nih, udah apa nih. Ini terlalu, kalau misalnya kita lanjutkan terlalu dalam, mungkin bisa menuju ke hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Nah mungkin kalau misalnya kalian suka, nanti gue buat lagi konten sama Bang Kiki di part 2. Oke guys, jangan lupa komen, like, dan subscribe ya guys. Oke, apa deh? Sip, bye-bye. Salam puber. Salam bubar.